Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabi Ismail Garana Putra dari kelas 10D absen 26. Pada video kali ini saya akan membuat penjelasan tentang sifat keperiodikan unsur. Bagaimana penjelasannya? Langsung aja. Sebelum saya menjelaskan apa saja sifat-sifat keperiodikan unsur, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih pengertian dari sifat keperiodikan unsur itu. Sifat keperiodikan unsur adalah sifat-sifat unsur kimia yang berubah secara teratur dan berulang kali jika kita menelusuri unsur-unsur dalam tabel periodik, baik dari kiri ke kanan dalam satu periode maupun dari atas ke bawah dalam satu golongan. Perubahan ini terjadi karena perbedaan jumlah kulit dan jumlah proton di dalam atom setiap unsur. Setelah menjelaskan penjelasan sifat keperiodikan unsur, langsung saja kita masuk ke sifat yang pertama. Yang pertama adalah sifat logam dan non-logam. Logam memiliki sifat yang mengkilap, menghantarkan listrik dan panas, dapat ditempa dan cenderung melepaskan elektron. Sedangkan sifat non-logam memiliki sifat yang tidak mengkilap, tidak menghantarkan listrik atau panas, rapuh, dan cenderung menerima elektron. Dalam tabel periodik, logam di sebelah kiri dan non-logam di sebelah kanan. Sifat yang kedua adalah jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom ke kulit elektron terluar. Dalam satu golongan, atas ke bawah bertambah besar. Dalam satu periode, kiri ke kanan mengecil karena gaya tarik inti makin kuat. Lanjut ke sifat ketiga. Sifat ketiga adalah rapat jenis. Rapat jenis menunjukkan masa persatuan volume suatu unsur. Umumnya, logam berat seperti besi, tembaga, dan emas memiliki rapat jenis tinggi. Dalam satu golongan dari atas ke bawah meningkat karena massa atom bertambah. Lanjut ke sifat yang keempat. Sifat keempat adalah tingkat kekerasan unsur. Tingkat kekerasan unsur adalah menggambarkan kemampuan unsur menahan goresan atau deformasi. Logam alkali adalah logam yang lunak. Sedangkan logam transisi seperti besi, nikel, dan krom lebih keras. Lanjut ke sifat yang kelima. Sifat kelima adalah titik leleh dan titik didih. Titik leleh dan titik didih menunjukkan suhu saat unsur berubah wujud. Logam umumnya memiliki titik leleh dan titik didih yang tinggi. Dalam satu periode, nilainya naik di tengah unsur transisi dan turun di ujung gas mulia. Lanjut ke sifat yang keenam. Sifat keenam adalah energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron dari atom netral. Semakin besar energi ionisasi, semakin sulit atom melepas elektron. Dalam satu periode, meningkat ke kanan. Dalam satu golongan, menurun ke bawah. Lanjut ke sifat yang ketujuh. Sifat ketujuh adalah afinitas elektron. Afinitas elektron adalah energi yang dilepaskan saat atom menangkap elektron. Nilai tinggi berarti atom mudah menerima elektron, bertambah besar dari kiri ke kanan dalam satu periode. Lanjut ke sifat yang ke-8, yaitu keelektronegatifan. Keelektronegatifan adalah kemampuan atom untuk menarik elektron dalam ikatan kimia. Nilainya meningkat dari kiri ke kanan dan dari bawah ke atas dalam tabel periodik. Unsur paling elektronegatif adalah fluorin. Sifat yang terakhir adalah sifat kereaktifan, sifat yang ke-9. Sifat kereaktifan adalah mengukur kemudahan suatu unsur bereaksi dengan unsur lain. Logam, kereaktifan meningkat ke bawah golongan. Non-logam, kereaktifan meningkat ke atas golongan. Misalnya, fluorin paling reaktif. Secara keseluruhan, sifat keperiodikan ini menunjukkan unsur-unsur kimia memiliki pola keteraturan tertentu. Dengan memahami pola ini, kita bisa memprediksi bagaimana suatu unsur akan bereaksi dan berkaitan dengan unsur lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.